Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. Keberkahan tersebut tentu karena di dalamnya ada perintah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Untuk mendapatkan keberkahan, tentu kita harus menjalankan puasa dengan penuh ikhlas, dengan niat karena Allah, tidak sekedar menahan makan dan minum. Dalam pembukaan hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai urgensi niat. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih wa in kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan aw yunkihha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraih atau kepada wanita yang ingin dinikahi, maka ia hijrahnya kepada apa yang berhijrah kepadanya. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Ad-Dimyati dalam kitab Al-Jauhar Al-Lu'lu'iyah fi Shafa Al-Arba'in An-Nawawi, beliau menjelaskan amal ibadah itu bergantung pada niatnya. Amal tidak sah bila tanpa niat. Keberadaan amal secara syariat bergantung pada niatnya. Bila niat tidak ada, maka amal pun tidak ada. Sesungguhnya seluruh amal ibadah harus disertai niat. Maka tidak sah amal ibadah tanpa niat. Misalnya sholat orang sholat tidak niat sholat, maka sholatnya tidak sah. Bahkan niat sendiri harus ditentukan, apa itu niat sholat duhur, apa niat sholat asar, harus jelas. Demikian pula niat puasa harus jelas niat puasa Ramadan, apa niat puasa sunnah, agar bisa membedakan antara puasa dengan tidak makan atau minum untuk diet. Muslimin muslimat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka telah diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah semata-mata ikhlas, untuk menjalankan agama, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Orang yang ikhlas semata-mata karena Allah, Allah akan menerima ibadahnya. Sedangkan orang yang tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya sekalipun amal itu sah secara fikih.
Ikhlas memang tidak mudah, tetapi ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Sehingga kita harus senantiasa melatih untuk terus memperbaiki niat kita agar ikhlas. Yang luar biasa, ketika kita bisa ikhlas, urusan dunia pun menjadi ladang ibadah yang berpahala. Seperti bekerja, mengajar, kita niatkan ikhlas karena Allah, mengasuh anak, bahkan bercanda dengan suami atau istri, kita niatkan ikhlas ibadah karena Allah, maka kita akan diberi pahala oleh Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah. Bahkan niat yang baik langsung oleh Allah diberi pahala, meskipun kemudian tidak langsung dikerjakan karena terkendala. Dalam hadis qudsi disebutkan, jika hambaku berniat mengerjakan kebaikan, maka aku menuliskan baginya satu kebaikan, walaupun tidak dikerjakan. Jika itu sudah dikerjakan, maka aku tuliskan 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian kesimpulan dari hadis yang pertama tentang urgensi niat, kita bisa mengambil pelajaran, yaitu mendasari segenap aktivitas yang bernilai taqarrub, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, niat ikhlas karena Allah. Mengevaluasi keikhlasan amal setiap hari. Agar ibadah tidak menjadi sekedar formalitas, maka niat perlu diperbarui dengan penuh kesadaran. Meyakini bahwa amal akan bernilai dahsyat jika berbasis niat. Membersihkan segenap niat dari motif duniawi. Mengingat pentingnya niat terlebih di bulan Ramadan ini, mari jadikan momentum bulan Ramadan yang suci ini, yang penuh berkah dan rahmat ini, dengan berlomba-lomba memperbarui niat, beramal baik dengan niat karena Allah, ikhlas karena Allah, agar semua yang kita lakukan dinilai pahala dilipat gandakan oleh Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa Ramadan, persembahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Jombang.